warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Raja dengan NIM 1919101301068. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengukuran menggunakan water pass dan membandingkannya dengan alat ukur yang lain, contohnya penggaris. Apakah pengukuran tersebut sama-sama akurat atau tidak? Nah, langsung saja. Untuk pengukuran kali ini, alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selang yang tembus pandang dengan ukuran bebas. Di sini saya akan menggunakan ukuran sepanjang 2 meter. Selanjutnya, gunting, garis, plastik, dan tumpuan yang akan kita gunakan untuk menempel water pass. Karena keadaan saya yang tidak mempunyai barang untuk menjadikan tumpuan, maka saya akan menggunakan barbel. Kalian bisa menggunakan benda yang lain untuk menjadi tumpuan. Selanjutnya kita akan menyiapkan water pass. Yang dibutuhkan adalah kita harus mengisi selang tersebut, selang ini maksudnya, dengan air sampai ketinggian airnya itu rata. Baiklah, langsung saja kita isi air. Perlu diingat, pengukuran tidak boleh di selang tidak boleh ada udara dan selang tidak boleh terhalangi oleh apapun. Baiklah, kita akan coba untuk merasakan. Kalau yang kurang, mari kita isi lagi. Kita buat angin yang ada di dalamnya itu hilang. Ya, dapat dilihat ukuran air nantinya akan sama. Dan setelah itu kita akan menempelkan ini di tumpuan yang telah tersedia. Baiklah, mari. Setelah water pass diisi dengan air, selanjutnya kita pasang water pass di tumpuan yang telah disediakan. Perlu diingat, saya sudah menyiapkan solatif untuk menempelkan water pass terhadap tumpuan. Dan perlu diingat juga, kita tidak boleh menghalangi jalur air tersebut agar pengukuran kita akan akurat. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama, kita akan mengukur antara elevasi dari ruang gudang dengan ruang di luarnya. Pengukuran akan kita dahulukan menggunakan penggaris. Setelah itu kita gunakan water pass yang terbuat dari selang ukur untuk mengukur beda ketinggiannya dan untuk memastikan apakah pengukuran tersebut akurat atau tidak. Baiklah. Sebelumnya, karena ruangannya miring, saya sudah menandai titik yang akan kita ukur menggunakan spidol. Bisa kalian lihat. Nah, titik tersebut akan menjadi titik akhir untuk bagian yang kita ukur. Pertama-tama kita gunakan sumbu 0, lalu titik akhir. Nah, bisa dilihat pengukuran didapatkan sebesar 5 cm. Setelah itu kita akan menggunakan water pass untuk mengukur berapa ketinggian antara gudang dengan ruang luar. Ya, selanjutnya kita akan menghitung perbedaan ketinggian antara kamar gudang dan kamar di luarnya. Sekarang saya sudah menata water pass sehingga sedemikian rupa sehingga kita tinggal mengukur beda tinggi dari airnya. Yang pertama, kita ukur dari tinggi air yang ini. Ya, dapat dilihat ketinggiannya sekitar 7 cm. Selanjutnya kita ukur di ketinggian yang ini. Ya, bisa dilihat bedanya tingginya ada 2 cm. Setelah kita melakukan perhitungan, kita akan mendapat hasil akhir dari perbedaan tinggi dari tanah antara gudang dan tanah di luar.
Selanjutnya, tempat yang akan kita ukur beda elevasinya adalah kamar mandi dengan ruang di luarnya. Pengukuran kali ini kita dahulukan menggunakan penggaris, dan setelahnya akan kita gunakan metode waterpass untuk membandingkan apakah pengukuran dengan waterpass dengan penggaris itu sama-sama akurat atau tidak. Baiklah, langsung saja kita ukur. Yang pertama dari sumbu 0, ya, dapat dilihat tinggi dari sini adalah sekitar 12 cm. Setelah itu kita akan mengukur beda elevasi tersebut menggunakan waterpass dan kita bandingkan hasilnya. Ya, yang akan kita ukur beda elevasinya adalah antara elevasi kamar mandi dengan ruang di luarnya. Pertama, ingat, selang timbang jangan sampai terinjak, jangan sampai ada gelembung sehingga tidak menghalangi air untuk jalan. Pertama kita ukur dari ketinggian yang sini. Nah, dapat kita ketahui tingginya sekitar 16 cm. Lalu kita ukur di waterpass yang di sini. Nah, dapat kita ukur tingginya sebesar 4 cm. Setelah itu nanti kita akan gunakan rumus perhitungan untuk menentukan ketinggian yang sesungguhnya. Selanjutnya kita akan mengukur beda elevasi antara teras dengan ruang tamu. Karena pengukuran kali ini cukup tinggi, jadi saya membutuhkan spidol sebagai penanda untuk pengukuran selanjutnya. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita ukur. Nah, karena maksimal penggaris sudah 30 cm, jadi kita tandain. Ya. Lalu dari tanda tersebut kita ukur ketinggian sisanya. Dapat dilihat pengukuran didapatkan sebesar 30 dan 8 cm. Berarti totalnya adalah 38 cm. Selanjutnya kita akan menggunakan waterpass untuk mengukur beda elevasi tersebut dan membandingkannya apakah dia akurat atau tidak. Selanjutnya kita akan hitung beda elevasi antara teras dengan ruang tamu. Pertama kita ukur di waterpass yang bagian bawah. Dari bawah kita dapat ketinggian sebesar 26 cm. Lalu kita ukur di waterpass bagian satunya lagi. Tolong diingat, karena tinggi air berada di sini, berarti nanti kita akan menggunakan angka negatif. Nanti perhitungan akan dicantumkan di setelah dari video. Nah, jika kita ukur, maka kita akan mendapatkan sebesar minus 12 cm. Perhitungan akan dilakukan di rumus yang akan saya cantumkan untuk mencari ketinggian hasilnya. Tempat selanjutnya yang saya pilih adalah tempat bagian teras dengan garasi. Tempat ini memiliki beda elevasi seperti yang kalian bisa lihat, dan akan kita ukur menggunakan penggaris berapa elevasinya. Lalu akan kita bandingkan beda elevasi tersebut menggunakan ukuran yang kita gunakan dengan waterpass. Pertama kita ukur dari sumbu 0 sampai ukuran selanjutnya. Dapat dilihat bahwa tingginya sebesar 4 cm. Selanjutnya kita akan mengukur beda elevasi tersebut menggunakan waterpass. Selanjutnya kita akan mengukur beda elevasi antara teras rumah dengan garasi. Metodenya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu mengukur beda ketinggian antara waterpass yang satu dengan waterpass yang satunya berdasarkan alas mereka masing-masing. Baik, langsung saja kita ukur. Yang pertama, waterpass di bagian ini. Nah, dapat kita lihat tingginya sekitar 8 cm. Lalu kita ukur waterpass selanjutnya. Dapat kita lihat sebesar 4 cm. Perhitungan akan dilakukan dengan rumus yang sama seperti sebelumnya dan akan saya cantumkan di setelah akhir video.
untuk mengetahui berapa elevasi sesungguhnya. Perhitungan elevasi sesungguhnya. Perhitungan elevasi sesungguhnya dilakukan dengan cara melakukan operasi perhitungan kepada kedua ketinggian di alas masing-masing, dan hasil dari operasi tersebut adalah nilai elevasi yang sesungguhnya dari benda yang kita ukur. Dari video pengukuran sebelumnya, kita dapatkan data-data sebagai berikut. Berikut adalah operasi perhitungan elevasi di ruang tamu. Selanjutnya, perhitungan elevasi di ruang gudang. Lalu, perhitungan elevasi dalam kamar mandi. Terakhir, perhitungan elevasi di teras. Nah, teman-teman, begitulah caranya untuk mengukur elevasi suatu bidang vertikal menggunakan alat waterpass yang terbuat dari selang sederhana. Ya, demikian presentasi saya mengenai pengukuran menggunakan waterpass dan membandingkannya dengan alat ukur lain, yaitu penggaris. Kalian bisa lakukan cara yang saya lakukan untuk mengukur elevasi bidang vertikal khususnya. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian dan bagi saya sendiri. Untuk banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.